pada saat takbiratul ihram saya bacakan pada saat itu di rakaat kedua. Dalam bacaan saya Quran surah Atin. Saya baca. Ternyata ada satu suara yang memang bersuara di telinga saya. Berbisik dan berkata, kamu buka mata. Kamu buka mata kamu. Ketika saya buka mata, di hadapan saya, itu saya perkirakan 7 meter tingginya. 7 meter tingginya. Nah, di sampingnya pendeta itu pas dia nyanyi ada sinar 6 warna mantul, ya kan? Ada sinar 6 warna mantul itu di sampingnya Tuhan. Ya kan? Tuhan itu tingginya 3 meteran gitu. Tinggi banget 3 meter dan saya itu jujur nggak layak. Dia pakai kolor. Dia pakai kolor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, jumpa kembali di Al-Ayyubi Channel. Salam satu Tuhan, salam akal sehat. Kalau berbicara murtadin odong-odong nggak akan pernah habis ya. Ada yang katanya didatangi Tuhan pada saat sholat, tingginya 7 meter. Ada yang didatangi Tuhan pada saat di gereja, tingginya 3 meter. Ada yang didatangi Tuhan pada saat mimpi tapi tidak mimpi. Dia pakai kolor, kakinya kotor dan tubuhnya kotor gitu ya. Masing-masing kesaksian orang ya berbeda-beda gitu ya. Tergantung mau percaya yang mana. Mau percaya yang pakai kolor, mau percaya yang tingginya 3 meter, atau mau percaya dengan yang tingginya 7 meter, atau tidak percaya kepada semuanya gitu ya. Menurut saya kesaksian murtadin odong-odong ini ya justru membuat iman jemaat umat Kristen itu terguncang. Kenapa saya bilang imannya terguncang? Ya masa Tuhan berwarna-warni, ya masa rupa-rupa Tuhan itu beda-beda gitu kan. Yang satu pakai kolor, yang satu 3 meter tingginya, yang satu 7 meter gitu kan. Entah yang mana yang harus mereka pilih. Kebenaran yang mana yang harus mereka akui kebenarannya gitu kan. Baik, kita simak videonya teman-teman. Kita simak video ini teman-teman ya. Mengaku namanya adalah Syuaib katanya. Orang ini juga mengaku lulusan Al-Azhar dan orang ini juga mengaku ketua yayasan pondok pesantren. Saya ambil dari channelnya si Frankie ya. Sumbernya ini adalah channelnya si Frankie, The Miracle of Life. Cuman ada bagian-bagian yang sudah dipotong oleh si Frankie. Mengenal Kristen, mengenal Yesus adalah bukan sesuatu yang mudah buat kami. Lahir dari keluarga yang notabene-nya seorang ustadz, yang dari dalam kandungan, yang dari dalam rahim, yang memang sudah seorang muslim yang taat, yang fanatik, yang tidak mau mengenal siapa Yesus sebenarnya. Kami pribadi, bahkan orang tua kami, tidak mau tahu siapa itu Yesus. Tetapi itulah cara Tuhan. Sebelum menjadi seorang Kristiani, bahkan menjadi seorang anak Tuhan, sebagai pengikut Tuhan. Perkenalkan kami, sebelum dibaptis, bahkan sebelum mengikut Tuhan, nama lengkap kami adalah Said Sagaf bin Salim Al-Jufri, dan sekarang biasa disapa dengan Suaib. Weh. Said Sagaf bin Salim Al-Jufri katanya. Ya. Tampang model begini. Tampang model begini mengaku namanya Said Sagaf bin Salim Al-Jufri katanya. Enggak salah nih Pak nih. Kenapa dikatakan Suaib? Karena
Suhaib itu adalah salah satu rasul, salah satu nabi yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Dari 2006, ketika kami selesai melaksanakan daripada studi kami di salah satu pondok, ke pondok pesantren, tapi pesantrennya bukan di Indonesia, saudara. Tapi kami mondoknya di luar daripada Indonesia. Jadi kami mondok selama 5 tahun. Selama 5 tahun kami mondok untuk mempermantap lagi dan memperdalam ilmu yang namanya tafsiran Al-Quranul Karim. Wih, ini santri nih coy, nyantri selama 5 tahun, cuma bukan di Indonesia, di luar negeri gitu ya. Oh, rupa-rupanya bukan Al-Azhar, bukan ya. Mondok tapi di luar negeri 5 tahun. Wih, keren cuy. Jurusannya tafsir Al-Qur'an cuy. Hingga tiba pada satu saat banyak proses yang harus kami lewati. Benar kata firman Tuhan, dia mencari kepala bukan ekornya. Karena kami ketika menjalani semua itu, kami diangkat menjadi salah satu kepala yayasan di. Nah, bagian ini yang telah dipotong ya, bagian ini yang telah dipotong. Kenapa? Karena takut dilaporkan teman-teman. Karena di sini menyebutkan yayasan pondok pesantren nih si Syuaib ini ya. Ketika menjalani semua itu, kami diangkat menjadi salah satu kepala yayasan di. Nah, kepala yayasan di pondok gitu kan langsung dipotong oleh si Frankie ya, takut dilaporin mereka. Dan pada saat itu kami katakan kami siap. Namun sebelum lanjut daripada itu, kami melanjutkan studi S2. Saya katakan saya tidak percaya Tuhan Yesus. Ini juga ya. Kami melanjutkan studi S2 ini juga dipotong oleh si Frankie. Kalau tidak salah nih dulu ke Al-Azhar katanya studi S2-nya teman-teman. Kami melanjutkan studi S2. Saya katakan saya tidak percaya. Itu dipotong kan? Studi S2 kami katakan gitu. Langsung ini sudah di-cut ya, sudah diedit. Percaya Tuhan Yesus. Saya katakan bahwa Yesus itu hanya manusia. Saya katakan Yesus itu bukan apa-apa. Bahkan saya katakan Yesus itu tidak berarti apa-apa buat saya. Ini suatu kedustaan. Iman seorang muslim itu pasti mengimani bahwa Yesus itu adalah hamba Allah, nabi Allah, utusan Allah yang diutus untuk Bani Israel. Dan Nabi Yesus diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala Injil ya. Jadi orang ini jika mengatakan Yesus itu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, ini adalah suatu kedustaan. Tepatnya 2010 pada saat itu. Namun ketika pada saat di mana saya benar-benar kalut, di mana saya benar-benar merasakan sesuatu yang buat saya harus tidak tahu melangkah kemana. Saya sempatkan diri untuk ambil air, untuk wudhu. Bahkan pada saat itu saya melaksanakan sholat tahajud. Saya berulang-ulang kali saya katakan saya mau yang benar. Saya mau yang betul-betul sungguh yang bawa kehidupan saya lebih nyata lagi. Lebih lagi, bahkan lebih mengenal daripada siapa pencipta saya. Dan pada saat itu kami melaksanakan sholat. Pada saat takbiratul ihram, saya bacakan pada saat itu di rakaat kedua. Dalam bacaan saya pada saat takbiratul ihram ya, saya membacakan pada saat itu rakaat yang kedua. Takbiratul ihram itu rakaat yang pertama, bukan rakaat yang kedua. Si kunyuk saya bacakan
Pada saat itu di rakaat kedua, dalam bacaan saya Quran surah Atin, saya baca. Ternyata ada satu suara yang memang bersuara di telinga saya, berbisik dan berkata, kamu buka mata, kamu buka mata kamu. Deh. Ini sholatnya nih pejamkan mata nih. Baca surat At-Tin, sholatnya memejamkan mata. Entah tidur apa sholat nih. Pada saat baca surat At-Tin katanya kamu buka mata gitu kan. Ini kan tidur bukan sholat teman-teman. Ketika saya buka mata, di hadapan saya itu saya perkirakan 7 meter tingginya. 7 meter tingginya. Wih, pada saat sholat buka mata, lalu yang nampak di depannya muncul sosok 7 meter dan itu diklaim sebagai Yesus yang mendatangi Bapak ini. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan yang di sini. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Tuhan menampakkan diri di samping beliau. Itu jelas nyata banget. Jelas nyata. Waktu itu saya nggak ngerti kalau itu Tuhan. Kalau itu Isa Al-Masih yang saya sembah waktu di seberang. Waktu itu saya nggak tahu kalau itu adalah Isa Al-Masih yang saya sembah waktu di seberang. Yang nyembah Isa Al-Masih itu siapa? Umat Islam yang mana yang nyembah Isa Al-Masih? Yang di sini saya pikir kedustaannya double, yang di sini saya pikir juga kedustaannya double. Ya kan? Itu Pak Pendeta nyanyi itu lagi sampai dia itu melambai-lambaikan tangannya 3 kali ke saya, itu Tuhan itu melambai-lambaikan tangannya 3 kali ke saya selama begini-begini gitu kan. Terus Pak Pendeta nyanyi itu nyanyi terus gitu kan, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, itu pokoknya enak banget. Saya dijamah sama Tuhan. Ketika itu dijamah, saya mendengarkan lagu itu benar-benar dahsyat banget gitu. Saya merinding ya kan. Nah, di sampingnya pendeta itu pas dia nyanyi ada sinar 6 warna mantul, ya kan? Ada sinar 6 warna mantul, itu di sampingnya Tuhan. Ya kan? Tuhan itu tingginya 3 meteran gitu. Tinggi banget 3 meter, dan saya itu Tuhan itu tingginya 3 meteran. Yang di sini 7 meter. Bapak ini mengaku sebagai seorang murtadin, didatangi Tuhan tingginya 7 meter. Yang di sini juga mengaku sebagai seorang murtadin, tingginya 3 meter. Nah, kita simak yang di sini. Waktu saya tertidur, saya seperti mimpi tapi tidak mimpi. Nyata sekali. Saya kok melihat awan. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki. Kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba turun dari awan itu utuh satu badan. Kotor sekali. Dia pakai kolor. Nah, ini yang favorit saya ya. Bapak yang melihat Tuhan 7 meter ini kira-kira pakai kolor enggak ya? Dan orang ini, kawan kita yang satu ini yang melihat Tuhan tingginya 3 meter pakai kolor juga enggak ya? Karena menurut kesaksian ini Tuhan yang datang yakni Yesus itu kakinya kotor, tubuhnya kotor dan dia pakai kolor. Salam akal sehat. Jangan pernah percaya dengan kesaksian orang yang mengaku-ngaku sebagai seorang murtadin, karena rata-rata kesaksian mereka adalah kesaksian dusta. Jangan heran jika semakin hari semakin banyak orang yang masuk Islam. Jangan heran jika generasi milenial mereka berbondong-bondong masuk Islam. Mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.